Bayangkan satu kota besar yang penuh kehidupan hancur oleh satu ledakan saja. Video What If We Nuke a City menggambarkan bagaimana dampak dan juga nuklir itu bekerja. Tapi apabila kita melihat dari lensa kacamata hukum humaniter internasional, setiap detik video tersebut menggambarkan pelanggaran berat terhadap batas kemanusiaan dalam perang. Halo, nama saya Chandra Ferdika Yuwani dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 5D, dan kali ini saya akan mereaction video terkait dengan video What If We Nuke a City dalam konteks dan lanskap hukum humaniter internasional. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa hampir mustahil penggunaan nuklir bisa selaras dengan prinsip-prinsip humaniter. Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons pada tahun 2017 yang menegaskan larangan total terhadap kepemilikan, produksi, hingga ancaman penggunaannya. Dengan landasan ini, kita bisa menilai apa saja prinsip hukum humaniter yang dilanggar jika skenario dalam video tersebut benar-benar terjadi. Pertama, prinsip kemanusiaan, yang mana prinsip ini menegaskan bahwa perang tidak boleh menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Senjata nuklir melanggar prinsip ini secara total seperti dampak dari luka bakar, radiasi, dan dampak lintas generasi yang tidak terukur. Piktat menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan adalah inti dari hukum perang dan nuklir menghancurkan inti dari itu sendiri. Selanjutnya adalah prinsip pembedaan, yaitu distinction. Pada pasal 48 Protokol Tambahan 1 1997 mewajibkan pembedaan antara kombatan dan juga warga sipil. Dalam video What If We Nuke a City, seluruh kota, rumah, sekolah, rumah sakit menjadi sasaran. Dalam hal ini, tidak ada lagi pembedaan yang mungkin dilakukan apabila menggunakan nuklir. Mengacu pada pendapat Oppenheim dalam international law yang menyebutkan bahwa serangan tanpa pembedaan akan mencederai esensi dari hukum perang itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah prinsip proporsionalitas. Humaniter internasional mengatur bahwa kerugian sipil tidaklah boleh berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Tapi dalam hal ini, senjata nuklir tidak mengenal proporsional, yang mana efeknya tidak terbatas dan tidak terukur. Pada prinsip yang terakhir adalah prinsip pencegahan atau precaution. Berdasarkan pasal 57 Protokol Tambahan 1, pihak yang berperang wajib mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil. Tapi, bagaimana mungkin mencegah kehancuran yang tidak bisa dihentikan? Jadi, jika kita menonton video ini bukan hanya sekedar sebagai hiburan sains bagaimana nuklir itu bekerja, tapi sebagai cerminan hukum, melihat bahwa nuklir bukan hanya sebagai alat perang, melainkan simbol pelanggaran total terhadap kemanusiaan. Sekian dan terima kasih.